Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bareng saya Egi. Pada kesempatan kali ini saya ingin coba membahas tentang salah satu isu strategis yang berkenan dengan usaha ekonomi masyarakat atau UM berskala desa, yaitu program ketahanan pangan nabati dan hewani. Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek pembangunan yang menjadi prioritas di tahun ini. Berbicara tentang ketahanan pangan ini memiliki peran ganda. Yang pertama, program ketahanan pangan baik nabati maupun hewani ini adalah salah satu sasaran pembangunan di mana program yang harus direalisasikan terutama di desa. Yang kedua, program ketahanan pangan baik nabati dan hewani merupakan salah satu instrumen pembangunan ekonomi. Jadi ketika program ketahanan pangan ini direalisasi, maka ada dua sisi manfaat yang akan didapat. Yang pertama, tercapainya realisasi serapan anggaran. Yang kedua, terjadinya pertumbuhan ekonomi di mana masyarakat dapat mengembangkan usaha untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, peternakan maupun perikanan. Teman-teman semua, program ketahanan pangan baik nabati maupun hewani merupakan harapan besar adanya pertumbuhan ekonomi di masyarakat, terutama di pedesaan. Sebagaimana kita tahu bahwa pandemi atau wabah virus corona atau COVID-19 telah mematikan berbagai aspek ekonomi, terutama di pedesaan. Masyarakat pedesaan banyak yang kehilangan mata pencaharian, kemudian pekerjaan karena adanya pengurangan karyawan, pemutusan kontrak, dan lain sebagainya yang akhirnya melumpuhkan ekonomi, kemudian daya beli masyarakat juga menjadi rendah, dan lain sebagainya. Program ketahanan pangan ini diharapkan bisa menjadi sebuah solusi bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian, untuk meningkatkan pendapatannya, untuk bisa mendapatkan kebutuhan pokok yang baik, yang memadai gitu ya, dan lain sebagainya. Untuk itu saya merasa perlu mengangkat isu ini untuk kita bahas. Teman-teman semua, program ketahanan pangan baik nabati maupun hewani merupakan harapan besar adanya pertumbuhan ekonomi di masyarakat, terutama di pedesaan. Sebagaimana kita tahu bahwa pandemi atau wabah virus corona atau COVID-19 telah mematikan berbagai aspek ekonomi, terutama di pedesaan. Masyarakat pedesaan banyak yang kehilangan mata pencaharian, kemudian pekerjaan karena adanya pengurangan karyawan, pemutusan kontrak, dan lain sebagainya yang akhirnya melumpuhkan ekonomi, kemudian daya beli masyarakat juga menjadi rendah, dan lain sebagainya. Program ketahanan pangan ini diharapkan bisa menjadi sebuah solusi bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian, untuk meningkatkan pendapatannya, untuk bisa mendapatkan kebutuhan pokok yang baik, yang memadai gitu ya, dan lain sebagainya. Untuk itu saya merasa perlu mengangkat isu ini untuk kita bahas.
sahabat-sahabat semua, skema dari penyelenggaraan program ketahanan pangan hewani dan nabati pada bidang peternakan, perikanan maupun pertanian ini memiliki alur yang panjang ya, dari mulai tahapan perencanaan, tahapan pengelolaan program, tahapan pengawasan atau monitoring, sampai dengan tahapan pelaporan. Ini ada banyak sekali aspek yang atau fase-fase yang dilalui. Kemudian juga unsur-unsur yang terlibat dalam program ini juga banyak, mulai dari unsur pelaksana, unsur pengawas, pembina, unsur pendampingan, ya, unsur unsur pihak ketiga atau supplier, kemudian unsur-unsur yang lain yang memiliki keterkaitan terhadap program ini. Juga program ketahanan pangan ini pun memiliki karakteristik yang berbeda dengan program-program sosial lain pada umumnya, di mana program ketahanan pangan ini harus masuk ke dalam fase perencanaan desa terlebih dahulu pada tahun sebelumnya, sehingga bisa dimusyawarahkan untuk menjadi program skala prioritas untuk dapat dilaksanakan pada tahun yang mendatang. Jadi alurnya itu cukup cukup panjang, sehingga jangan sampai kelompok tani atau kelompok masyarakat yang ingin mendapatkan program bantuan ketahanan pangan ini melewati fase-fasenya, karena satu fase atau satu tahap demi ke tahap yang lainnya itu saling keterkaitan ya. Baiklah, kalau gitu langsung aja kita bahas alur atau skema kegiatan program ketahanan pangan nabati dan hewani berikut ini. Yang pertama, pada sisi pemerintah desa. Jadi pemerintah desa ini membuat RKPDes tahun 2021. RKPDes adalah rencana kerja pemerintah desa, ya, yaitu uraian tentang daftar program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang. Rancangan RKPDes ini disusun di tahun sebelumnya. Maksudnya untuk kegiatan yang ada di desa pada tahun 2022 ini dilakukan perencanaan program atau penyusunan RKPDes di tahun 2021. Begitu juga sebaliknya, kita membuat rencana program atau RKPDes tahun 2022 untuk program atau pelaksanaan pembangunan desa di tahun 2023. Ya. Jadi rancangan RKPDes ini disusun di tahun sebelumnya ya, dengan melibatkan seluruh elemen atau unsur pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, selanjutnya adalah perangkat desa, badan permusyawaratan desa atau BPD, tim pembina dari kecamatan ataupun juga dari kabupaten, ketua RT serta ketua RW, lalu kelembagaan desa seperti LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna, badan usaha milik desa atau BUMDes, kemudian unsur masyarakat juga, dalam hal ini adalah tokoh agama, tokoh pendidikan, kelompok tani, pemerhati anak, bisa juga aktivis gender, lalu kader kesehatan, masyarakat ekonomi rendah, ya, unsurnya itu bisa dihadirkan, serta unsur elemen masyarakat lainnya seperti pendamping desa, pendamping lokal desa, seluruh lapisan masyarakat itu tanpa kecuali itu unsurnya harus bisa dihadirkan untuk dapat mewakili lapisan masyarakat yang ada di desa setempat. RKP ini adalah embrio ya adanya program kerja desa,
sekecil apapun program yang dilaksanakan di desa, seperti pelaksanaan pembangunan atau infrastruktur desa, kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan peningkatan ekonomi produktif, lalu pembinaan Karang Taruna, atlet tingkat desa, pelaksanaan pembangunan atau pelaksanaan program posyandu, program kerja tim penggerak PKK, lalu aspek pembiayaan pada sektor badan usaha milik desa, juga pembayaran honorarium seluruh unsur pemerintahan desa, bahkan pengadaan sarana perkantoran seperti alat tulis kantor pun harus melalui tahapan rancangan program kerja pemerintah desa ini. Jadi segala hal yang akan dilakukan oleh pemerintah desa dalam menggunakan anggaran yang ada itu harus tercantum dalam daftar program yang ada di dokumen RKPDes ini. Oleh sebab itu dapat kita pahami ya bahwa tahapan rangkaian kegiatan penyusunan RKPDes ini sangat urgent, sangat penting ya, sangat fundamental, dan juga jangan sampai ini dilewatkan oleh masyarakat setempat nih, sebab tidak ada satupun program yang akan dilaksanakan di tahun mendatang tanpa tercatat pada dokumen RKPDes. Dalam proses penyusunan RKPDes ini akan melahirkan rencana anggaran biaya indikatif. Jadi maksudnya kita akan diberikan informasi adanya RAB indikatif atau adanya RAB rancangan ya, RAB rencana atau RAB estimasi yang sifatnya estimasi terhadap satu program dan program yang lain. Jadi misal kita akan melaksanakan program ketahanan pangan di tahun 2021, maka pada dokumen RKPDes 2020 yang lalu ini sudah kita cantumkan program ketahanan pangan di tahun 2021 itu nilai besarnya adalah sekian. Misal satu paketnya itu adalah 50 juta, karena indikatif ini masih bisa menggunakan keterangan satu paket. Atau begitu juga selanjutnya ya, contoh. Jadi misal di tahun 2022 ini dilaksanakan sebuah kegiatan ketahanan pangan dari aspek pertanian, maka sudah tentu di dokumen di penyusunan dokumen RKPDes tahun 2021 atau tahun sebelumnya ini pasti terdapat informasi tentang rancangan program ketahanan pangan di tahun 2022. Misal satu paketnya adalah 70 juta. Ini RAB indikatif seluruh program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa di tahun yang akan datang itu dibuat PAGU atau RAB indikatifnya. Selanjutnya, setelah penyusunan rencana program pemerintah desa ini pada akhir tahun ya, pemerintah desa akan menyusun dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa di tahun 2022. Jadi alurnya setelah penyusunan RKPDes pada tahun 2021 di pertengahan tahun, lalu di akhir tahun 2021 disusunlah dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa. Jadi seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun ini itu sudah ditetapkan baik perencanaan RKPDes-nya maupun APBDes-nya itu pada tahun 2021. Baik, Bapak dan Ibu, jika dalam RKPDes ini akan melahirkan RAB indikatif, maka dalam penyusunan APBDes ini akan melahirkan RAB atau rencana anggaran biaya definitif. Jadi sudah pasti, angkanya sudah jelas, sudah rigid, karena pada penyusunan APBDes ini dilakukan berdasarkan atau dengan cara adanya evaluasi dari tim pembina
baik dari kecamatan maupun dari kabupaten. Ini melalui pengawasan yang ketat, kita melalui tahapan verifikasi, jadi per kode ring, kode rekening, anggaran, kemudian mata anggaran, nilai satuan atau volume dari setiap masing-masing kegiatan, itu semuanya sudah melalui tahapan verifikasi anggaran. Maka dalam proses penyusunan APBDes ini akan melahirkan rencana anggaran biaya definitif. Apa itu maksudnya? Jadi dalam dokumen APBDes, jika suatu kelompok ini mengajukan program ketahanan pangan untuk bisa dilakukan pada tahun yang akan datang, misal tahun 2023, maka dalam dokumen APBDes atau maka dalam dokumen RKPDes ini harus menyebutkan program tersebut, kita pastikan bahwa berada dalam daftar rancangan program kegiatan yang akan dilaksanakan, baik dalam dokumen RKPDes maupun dalam dokumen APBDes-nya. Itu. Lalu setelah penyusunan dokumen APBDes tahun 2022 yang dilaksanakan di akhir tahun 2021, pemerintah desa akan menyelenggarakan sebuah kegiatan bernama Musyawarah Desa Persiapan. Jadi Musyawarah Desa Persiapan itu adalah merupakan sebuah pertemuan untuk sosialisasi kegiatan pelaksanaan ketahanan pangan di tingkat desa, ya, yang berisi tentang tujuan, prinsip, kebijakan-kebijakan, prosedur atau aturan-aturan maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan ketahanan pangan, ya, serta untuk menentukan kesepakatan dalam melaksanakan kegiatan. Hasil yang diharapkan dalam sosialisasi atau kegiatan Musyawarah Desa Persiapan ini adalah sebagai berikut, ya. Yang pertama, terbentuknya pengurus tim pelaksana kegiatan dari program ketahanan pangan. Ini akan ditentukan siapa pengurusnya. Juga dalam program Musyawarah Desa Persiapan ini akan dipahami atau akan didapatnya sebuah proses informasi pokok pelaksanaan ketahanan pangan di kecamatan melalui tujuan, kebijakan, pendanaan, pelaku, ya, prosesnya, mekanisme, serta prosedur. Juga tujuan lain diadakannya Musyawarah Desa Persiapan adalah akan dipahaminya cara proses, ya, di tingkat desa, utamanya menyangkut pelaku, mekanisme kegiatan, dan penyaluran dana. Bagaimana sih dana itu bisa sampai dari rekening kas desa, bisa sampai ke rekening kelompok. Ini akan dijelaskan pada proses Musyawarah Desa Persiapan tersebut. Selanjutnya diketahuinya potensi desa untuk kegiatan ketahanan pangan. Jadi sebelum desa itu akan menentukan program ketahanan pangan pada tahun berikutnya, ini harus dipastikan bahwa terdapat potensi pada aspek itu. Misalnya, sebuah desa akan berencana akan melaksanakan program ketahanan pangan pertanian pada tahun 2023. Maka harus dipastikan desa tersebut memiliki potensi sumber daya alam. Sawahnya ada, selanjutnya atau kebunnya ada, atau empangnya ada, kolamnya ada, atau ternaknya ada, gitu ya. Selanjutnya potensi sumber daya manusianya, petaninya ada, peternaknya ada, gitu. Selanjutnya adalah adanya atau disepakatinya kelompok masyarakat penerima manfaat ketahanan pangan. Jadi akan disepakati siapa orang kelompok mana yang akan mendapatkan program ketahanan pangan pada tahun 2023. Siapa kelompoknya? Orangnya mana aja? Nah, ini akan disepakati dalam musyawarah desa ini. Selanjutnya akan disepakatinya peraturan kepala desa tentang pengelolaan ketahanan pangan. Musyawarah Desa Persiapan ini pada akhirnya nanti akan melahirkan sebuah produk hukum, di mana akan munculnya sebuah peraturan kepala desa tentang
pelaksanaan program ketahanan pangan. Jadi akan disebutkan dan akan disahkan, akan dikukuhkan oleh kepala desa tentang calon penerima manfaat. Nah, jadi kelompoknya siapa aja nih yang akan menerima program ini, program ketahanan pangan ini. Nah, itu dari aspek pemerintah desa ya. Pembentukan TPK, nah setelah dibentuknya TPK ini akan ada BIMTEK, bimbingan teknis pelaksanaan program. Jadi sebelum program itu dilaksanakan, maka seluruh elemen atau unsur yang terlibat, pelaku teknisnya ini diberikan pembekalan materi atau bimbingan teknis, akan diajari supaya segala cara yang dilakukan oleh pelaksana teknis ini itu masuk kepada SOP, standar operasional prosedur pelaksanaan program budidaya, baik dari perikanan, peternakan ya maupun pertanian. Coba kita akan mengulas atau melihat alur yang atau tahapan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi masyarakat kalau pengen dapat program ketahanan pangan ini harus ngapain sih? Gimana sih langkah awalnya? Gimana sih cara memulainya? Gitu. Pertama, elemen unsur masyarakat ini ya membentuk sebuah kelompok internal. Maksudnya bikin aja dulu kelompok secara swadaya, jangan dulu melibatkan desa. Jadi tentukan buat kelompok kecil siapa, tentukan ketuanya, sekretaris kelompoknya siapa, bendaharanya siapa. Misalnya petani A dalam satu RW ada 5 orang petani. Nah, berkumpullah kemudian bentuklah kelompok itu, kelompok petani RW 1 misalnya. Selanjutnya setelah membentuk kelompok, apa yang harus dilakukan? Tipsnya ya, ini adalah buat proposal kegiatan. Ya, buat proposal kegiatan sebagai kegiatan pendahuluan atau bisa juga ini merupakan sebuah rangkaian awal sosialisasi, pendekatan aja dulu ke ketua RT setempat, karena harus diketahui oleh pejabat setempat ya, mulai dari tingkatan terkecil, mulai dari RT, RW harus tahu bahwa di wilayahnya itu terdapat potensi sumber daya alam berupa pertanian serta sumber daya manusia berupa adanya 5 orang petani misalnya dengan rentang usia produktif yang memiliki garapan padi, jagung, atau hortikultura, atau palawija, dan lain sebagainya. Itu supaya diketahui oleh pejabat setempat. Lalu proposal ini juga bisa digunakan untuk sosialisasi ke Bapak Kepala Desa. Jadi langsung aja dulu secara persuasif ya, secara kekeluargaan dulu datang ke Kepala Desa dengan menyampaikan maksud dan tujuan. Jadi utarakan Bapak Lurah atau Bapak Kepala Desa, kami dari kelompok tani Mekarjaya ini bermaksud mengajukan proposal kegiatan untuk peningkatan usaha. Udah cukup aja di situ dulu. Jangan dulu dibuat secara teknis. Ya, secara betul-betul yang to the point ya, kepada hal-hal yang akan diajukan. Ini sebagai pendahuluan aja, atau bisa juga profil. Intinya kelompok masyarakat ini bisa menunjukkan adanya bukti bahwa kelompok ini betul-betul ada melalui sistematika tulisan, melalui naskah, harus dalam berupa teks. Juga dicantumkan juga foto-foto kegiatan atau visualisasinya. Ya, tidak bisa kita klaim, Pak, saya sudah membuat nih, saya sudah ada kelompoknya. Mana kelompoknya? Ada. Itu tidak cukup dengan cara itu. Jadi kegiatan musyawarah desa persiapan ini merupakan sebuah tahapan yang berada pada tahapan pertengahan dalam pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan ya. Jadi rangkaian panjang program ketahanan pangan ini titik tengahnya itu adalah ada di kegiatan musyawarah desa persiapan. Jadi pada saat adanya undangan untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah desa ini bisa dipastikan bahwa kegiatan ketahanan pangan ini sudah dekat-dekat nih akan dilaksanakan.
tahapannya sudah tinggal beberapa langkah lagi. Oleh sebab itu, dalam kegiatan musyawarah desa ini akan dibentuk sebuah kelompok yang legal, yang berbadan hukum. Dalam arti jika kelompok yang dibuat secara intern oleh kelompok tani sebelumnya itu hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama internal kelompok, akan tetapi di pembentukan kelompok yang selanjutnya yang diadakan pada kegiatan program musyawarah desa ini adalah sebuah kelompok yang memiliki badan hukum yang melalui penetapan SK Kepala Desa setempat, ya, di mana SK ini adalah sebuah dasar bagi siapapun untuk bisa dapat melaksanakan program atau dapat merasakan program dari desa yang bersumber dari dana APBN. Itu harus ada SK-nya. Bahkan tidak hanya dari APBN, dana dari kabupaten, dari provinsi, atau dari manapun yang bersumber dari APBDes, itu harus memiliki SK pelaksana kegiatan. Ya. Jadi setelah diadakannya pembentukan kelompok sudah dikukuhkan oleh Bapak Kepala Desa, nanti akan dipanggil kelompok tani yang akan mendapatkan program di tahun 2023 adalah kelompok 1, misal kelompok 2, kelompok 3, atau kelompok ternak moyan, ya, atau misalkan kelompok budidaya ikan sahate atau apalah namanya. Itu akan dikukuhkan dan akan dipublikasikan ke seluruh masyarakat yang hadir pada saat itu. Nah, setelah itu tibalah sebuah kegiatan ini BIMTEK, bimbingan teknis. Kegiatan bimbingan teknis merupakan sebuah kegiatan pendalaman materi, ya, pengayaan agar kelompok budidaya ini memiliki bekal yang cukup untuk bisa mengembangkan atau bisa melaksanakan program ketahanan pangan. Lalu dari aspek pengawasan dan pembinaan ini berada pada setiap tahapan. Jadi seluruh rangkaian tahapan kegiatan ketahanan pangan di desa ini akan melalui pendampingan, melalui pembinaan, ya, dari berbagai unsur, dari pembina kecamatan, pembina kabupaten, dari unsur dinas terkait, ya, dari dari tenaga ahli, pendamping desa, pendamping lokal desa. Jadi kelompok tidak perlu khawatir, seluruh kebutuhan ini akan digaransikan, akan dipenuhi oleh pemerintah desa. Baik itu kebutuhan yang bersifat materi, ya, adalah kebutuhan tersedianya benih, adanya kebutuhan tersedianya pakan atau pupuk, ya, atau obat-obatan atau dan sebagainya, maupun kegiatan yang bersifat imateri seperti adanya konsep keilmuan yang matang, ya, yang diberikan dari orang-orang yang memang sudah mumpuni di bidangnya, ya, yang berpengalaman, ya, yang mereka adalah narasumber yang kompeten, yang siap memberikan satu panduan teknis, ya, dalam kegiatan BIMTEK itu, sehingga kelompok tani, kelompok ternak atau kelompok budidaya ikan ini memiliki kesiapan baik mental, ya, itu yang betul-betul berada dalam kondisi 100% untuk bisa melaksanakan kegiatan. Lalu saya ingin coba menyapa, ya, sahabat-sahabat kelompok tani semua dimanapun berada. Jadi sebelum kita berbicara individu ini menjadi sebuah kelompok, individu petani, peternak, dan nelayan ini lalu saya ingin coba menyapa, ya, sahabat-sahabat petani, peternak,
semua bahwa ini saya ingin coba memberikan sebuah tips ya agar kelompok tani ini memiliki persiapan yang cukup untuk dapat melaksanakan program ketahanan pangan di tahun yang akan datang, di tahun 2023. Jadi individu baik itu petani ya yang masih berada pada wilayah yang berbeda ya, atau yang masih tersebar dalam satu wilayah antar RT dalam satu RW begitu, ini saya sarankan untuk membaur ya menjadi satu kesatuan, menjadi satu kelompok ya, karena proses pembentukan kelompok itu tidak mudah dan nggak bisa instan, di mana satu individu ini harus memahami karakteristik dari individu yang lain. Seorang petani A ini harus bisa mengenal lebih dekat ya dengan seluruh anggota yang ada dalam kelompok itu, karena ini menyangkut dengan kinerja, menyangkut profesionalitas, menyangkut pengelolaan keuangan ya yang bersumber dari uang negara yang tentunya ini harus dipertanggungjawabkan. Maka adanya sebuah sinergi itu bisa dibangun dengan cara proses pengenalan yang dilakukan secara intens. Jadi pelan-pelan, harus sering, harus rutin. Makanya saya sarankan untuk membuat kelompok itu lebih dulu sebelum bekerja sama, sebelum dipertemukan dalam forum musyawarah desa untuk dikukuhkan menjadi sebuah kelompok. Ini harus ada sebuah chemistry ya antara kelompok ini, harus terbangun, komunikasi harus baik ya, lalu mengerti kekuatan masing-masing, kelemahan masing-masing agar bisa saling menutupi begitu. Lalu buatlah sebuah tujuan bersama, buat visinya, buatlah misi dari kelompok itu apa, tujuan bersama adalah untuk apa ya. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Nah, ini harus diingatkan betul-betul, jangan sampai tujuan bersama yang mulia ini sirna atau pudar ya karena adanya godaan-godaan kecil, pengelolaan anggaran. Itu tidak seberapa ya. Ada hal yang jauh lebih pokok, yang lebih paripurna, yaitu adalah kebersamaan kelompok itu sendiri yang tidak bisa digantikan dengan bantuan seberapapun nilainya. Nah, ini saya memberikan catatan-catatan ya, jangan lupa nih buat sebuah struktur. Struktur itu apa sih? Struktur organisasi adalah sebuah kepengurusan di kelompok. Jadi harus ada ketuanya. Siapa? Tentukan siapa ketua kelompoknya, sekretarisnya. Sekretaris adalah berkenaan dengan surat menyurat, tulis menulis, ketik mengetik gitu ya. Tapi jangan takut untuk menentukan kelompok ya, karena akan dibina, akan dibantu pemerintah desa dengan seluruh lapisan elemennya, juga dengan tim pembina ini tidak akan diam untuk mengerahkan segenap kemampuannya agar petani-petani peternak ini berdaya gitu ya, agar ekonomi ini betul-betul tumbuh dan betul-betul memang manfaat dari program ini dirasakan oleh seluruh lapisan elemen masyarakat di desa itu. Lalu tentukan jenis atau bidang yang akan dikerjakan. Misal dalam aspek pertanian, dalam bidang pertanian ini tentukan jenis usaha apa yang akan dikelola, yang akan diajukan, yang akan diperkuat gitu ya. Tentukan bersama. Lalu buatlah aturan main. Misal dibuatlah mekanisme pembagian jadwal kerja, pembagian jam kerja ya, jadwal piket, kemudian tugas masing-masing apa, ketua tugasnya apa, sekretaris tugasnya apa, anggota tugasnya apa gitu ya, yang melakukan pencatatan keuangannya siapa gitu ya, yang menjadi ujung tombak marketing misalnya ini siapa, kemudian masalah peralatan yang bertanggung jawab adalah siapa, pakan, kebutuhan suplai pakan ini yang menyediakan siapa yang bertanggung jawab. Nah, bisa dibuat aturan main ya, walaupun secara sederhana. Jangan lupa juga nih, setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh kelompok itu difoto ya. Budayakan untuk atau biasakan ya, untuk memfoto, memvisualisasikan, mendokumentasikan. Ini wajib ya, jangan sampai lupa.
Tujuannya apa? Nanti pada saat pemeriksaan kita akan ditanyai tentang keterangan. Sudah belum melaksanakan kegiatan, misal kegiatan rapat musyawarah pembentukan kelompok. Kalau tidak dibentuk dan tidak disahkan, ya tidak bisa mendapatkan program. Kita jawab sudah, mana buktinya? Kita perlihatkan semua foto-foto kegiatan. Begitu juga ketika di lapangan, ya, ketika kita berada di pertanian, di peternakan atau di perikanan, di empang dan di kolam dan lain sebagainya, itu seluruh kegiatannya difoto. Apalagi kegiatan-kegiatan penting, ini jangan sampai lupa untuk difoto. Selanjutnya saya ingin mengingatkan kembali nih tentang proposal, ya. Proposal atau surat permohonannya itu ditujukan kepada kepala desa, ya. Ditujukan kepala desa ini melalui Kasih Ekbang. Jadi kita temui Kasih Ekbang, tentu sudah mengenal dong Kasih Ekbang, siapa yang di desa kita itu, siapa Ekbangnya. Nah, beliaulah orang yang harus kita temui, kita dekati, kita kenali, karena beliau yang akan menjadi pintu utama untuk bisa terlaksananya program ini. Jadi domain kegiatan perekonomian di desa itu pelaksana teknisnya adalah Kasih Ekbang ini. Kemudian jangan lupa juga untuk melakukan pendekatan kepada kepala wilayah setempat, kepada ketua RT, ketua RW. Kalau kita punya profil kelompok, silakan diserahkan. Kalau kita sudah memiliki proposal juga silahkan diserahkan, ya. Segala bentuk kegiatan atau dokumentasi atau surat apapun bentuknya itu jangan lupa digandakan, di fotokopi. Kemudian bisa juga disampaikan kepada pemerintah setempat, mulai dari tingkat RT, RW sampai kepala desa. Mengingat program ketahanan pangan ini fase atau tahapannya cukup panjang, ya, ini tentunya melibatkan banyak unsur, ya, atau stakeholder yang terlibat dengan tugas, pokok, fungsi dan peranannya masing-masing. Tentunya kita sebagai masyarakat yang akan menerima program ketahanan pangan ini harus mengetahui setidak-tidaknya peran dan fungsi dari pihak-pihak yang terlibat dalam program ini. Ya, itu siapa saja, kemudian tugas-tugasnya, supaya ketika kita menghadapi sebuah permasalahan di lapangan ini kita tahu harus berbuat apa dan harus berkoordinasi dengan siapa. Nah, untuk itu saya merasa perlu untuk mengenalkan atau menjelaskan tentang stakeholder atau pemangku jabatan atau pihak-pihak yang terlibat, yang berwenang dalam program ketahanan pangan baik nabati maupun hewani ini. Siapa saja beliau-beliau? Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah pemerintah desa, yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Peran kepala desa dalam pelaksanaan ketahanan pangan yaitu sebagai pembina, ya, penanggung jawab anggaran, dan juga pengendali kelancaran serta keberhasilan kegiatan ketahanan pangan di desa. Ini tugasnya yang pertama menetapkan TPK, tim pelaksana kegiatan. Selanjutnya mengumumkan perencanaan pengadaan yang ada dalam RKP desa sebelum dimulainya proses pengadaan pada tahun anggaran berjalan. Ya, jadi kepala desa akan memastikan bahwa program ketahanan pangan ini sudah tercantum dalam dokumen RKP desa. Lalu menyelesaikan perselisihan antara KASI dengan TPK. Dalam hal ini atau hal tersebut maksudnya jika terjadi perbedaan pendapat, ini akan dimediasi atau akan ditengahi oleh Bapak Kepala Desa. Lalu melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan kepada Bupati melalui camat. Nah, jadi kita harus ingat bahwa program yang kita laksanakan ini akan dimintai pertanggungjawabannya dan dilaporkan kepada unsur-unsur yang terkait, ya, kepada bupati, kepada camat, ya, kepada
dinas setempat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perangkat desa ini tugasnya adalah yang pertama melakukan koordinasi dengan dinas yang membidangi sesuai dengan usulan kegiatan. Jadi kalau ada kelompok tani, tentunya dinas yang dilibatkan adalah dinas pertanian. Jika kelompok ternak, maka dinas peternakan, dan seterusnya. Menetapkan dokumen persiapan pengadaan, lalu menyampaikan dokumen persiapan pengadaan kepada TPK, melakukan pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai yang ditetapkan rapat persiapan, menandatangani bukti transaksi pengadaan, mengendalikan pelaksanaan pengadaan. Nah, inilah domain-domain perangkat desa. Jadi sekedar pengetahuan saja ya. Lalu ada tim pelaksana kegiatan yang terdiri dari perangkat desa, LPM, serta unsur masyarakat lainnya. Tugasnya itu adalah melaksanakan swakelola, menyusun dokumen lelang, mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk pengadaan melalui penyedia, ya, memilih dan menetapkan penyedia, ya, melakukan pemeriksaan berkala, mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan. Nah, lalu ada kelompok usaha masyarakat ya. Nah, tugasnya apa sih? Yang pertama adalah melaksanakan kegiatan ketahanan pangan. Jadi bapak dan ibu yang dibentuk oleh kepala desa pada musyawarah desa persiapan itu berkewajiban untuk memastikan kegiatan ketahanan pangan berjalan dengan lancar dan baik. Yang kedua, melaporkan hasil kegiatan ketahanan pangan kepada badan usaha milik desa. Jadi bapak dan ibu pengelola program ketahanan pangan ini harus menyusun laporan, kemudian menyerahkan laporan itu kepada badan usaha milik desa. Lalu adanya unsur pembina desa ya. Pembina dimaksud adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, lalu camat. Nah, Bapak Camat ini tugasnya apa sih? Yang pertama, memberikan pembinaan kepada TPK agar pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan ini sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Lalu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan, ya, membantu dalam penyelesaian masalah seandainya terjadi terkait dengan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan. Lalu melakukan koordinasi dengan pemerintah desa serta instansi terkait ya. Nah, selanjutnya, camat juga memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan kepada Bupati Lebak melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Lebak. Nah, ini artinya apa? Yang harus dipahami adalah pelaksanaan program ketahanan pangan atau bantuan yang diterima oleh petani peternak ini adalah tanggung jawab bersama, bukan sepenuhnya milik petani. Ini harus dipahami. Besar atau kecilnya program yang diterima itu adalah harus melalui mekanisme pelaporan, dan semua unsur ini membutuhkan laporan kegiatan ketahanan pangan ini. Desa membutuhkan, camat membutuhkan, dinas membutuhkan. Oleh sebab itu, dalam hal ini petani harus betul-betul bisa menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah desa agar kegiatan program ketahanan pangan yang sudah digarap atau sudah berjalan ini bisa berjalan dengan baik ya, bisa sesuai harapan semuanya, dan terutama tujuan dari pelaporan ini adalah untuk mengatasi dini permasalahan yang seandainya terjadi. Melalui pelaporan juga ini akan diketahui apakah proses perjalanan program ketahanan pangan pada kelompok pertanian peternakan ini apakah berjalan dengan baik atau memang ada hambatan atau resiko. Oleh sebab itu, laporan yang dibuat ini harus real sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kemudian unsur lain yang terlibat adalah
Kemudian unsur lain yang terlibat adalah badan usaha milik desa, yaitu fasilitator pasca panen. Jadi tugasnya adalah satu, bisa memfasilitasi kegiatan ketahanan pangan di desa pasca panen. Jadi hasil produksinya, hasil produksi pertanian juga perikanan nanti ini akan dibantu oleh BUMDes. Selanjutnya BUMDes bertugas untuk membina kelompok masyarakat pada kegiatan ketahanan pangan, menerima dan memfasilitasi pelaporan hasil kegiatan dan keuangan ketahanan pangan dari kelompok masyarakat. Selanjutnya melaporkan hasil kegiatan ketahanan pangan kepada pemerintah desa. Lalu penyedia adalah pihak perusahaan penyedia barang-barang yang sudah tersertifikasi barang-barangnya. Lalu pendampingan adalah dimaksud adalah unsur yang terkait yang dimaksud adalah yang pertama koordinator tenaga pendamping profesional. Yang kedua, pada tingkat kabupaten terdapat tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang mendampingi desa. Selanjutnya pendamping desa serta pendamping lokal desa. Nah, itulah tadi unsur-unsur atau stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan baik nabati maupun hewani yang ada di desa. Kali ini kita berada pada segmen usulan program. Jadi mari kita ulas tentang bagaimana cara membuat proposal step by stepnya, lalu ditujukan kepada siapa, bentuk pengesahan proposalnya seperti apa, ya, lampiran-lampirannya apa saja, sehingga dokumen yang kita buat ini betul-betul menjadi representasi usulan yang baik, yang bagus secara sistematika, yang otentik, yang objektif, kemudian rencana anggaran biayanya pun masuk rasio semua, berada pada kisaran harga yang memang betul-betul sesuai dengan kenyataan di lapangan, sehingga proposal yang kita buat ini akan menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah desa setempat untuk bisa melakukan approve atau menyetujui usulan yang kita coba ajukan, sehingga proposal yang kita buat itu adalah dasar bagi pemerintah desa dalam menentukan atau dalam memberikan bantuan program kepada masyarakat, sehingga bentuk proposal ini itu dikembalikan kebutuhannya proporsional sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Misal kelompok tani tentu saja memiliki kebutuhan atau keperluan itu yang berbeda dengan kelompok peternak. Begitu juga dengan kelompok perikanan, tentunya memiliki desain atau rancangan estimasi anggaran itu berbeda dengan kelompok tani. Sehingga dalam menyusun proposal baiknya ini dilakukan secara partisipatif. Artinya seluruh elemen di kelompok itu dilibatkan, mulai dari ketua sampai dengan anggota tanpa kecuali, supaya kebutuhan kelompok itu betul-betul dapat diinventarisir sepenuhnya dan dapat dituangkan secara utuh ke dalam proposal. Pada akhirnya proposal yang dibuat oleh kelompok itu representatif, ya, jadi mewakili seluruh unsur dalam kelompok tersebut, sehingga tidak ada di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kelompok. Misalnya yang dibutuhkan adalah pakan dengan volume sekian karung, akan tetapi dicantumkan dalam proposal itu
kurang dari volume yang seharusnya. Atau contoh kasus lain, misalkan proposal itu tidak terdapat dalam RAB-nya itu tidak ada atau kekurangan peralatan atau perlengkapan, ya, sehingga kelompok sendiri itulah yang akan dirugikan. Jadi kekurangan kebutuhan kelompok untuk dilaksanakan nanti itu menjadi resiko bagi kelompok itu sendiri, rugi kan? Makanya dalam pembuatan proposal ini disusun secara hati-hati, menyeluruh. Coba lakukanlah inventarisir kebutuhan dari A sampai Z. Kalau kelompok pertanian itu butuhnya apa aja, mulai dari proses tahapan penyemaian atau pembibitan, kemudian tahapan proses olah lahan, sehingga seluruh usulan atau item per item dari hal-hal yang diusulkan itu memang pas sesuai dengan porsi kebutuhan kelompok itu sendiri. Jadi mari kita lihat atau kita ulas saja langsung bagaimana sih sistematika proposal kelompok usaha dalam program ketahanan pangan baik nabati maupun hewani. Berikut ulasannya. Sistematika proposal berdasarkan pengalaman saya dalam menyusun atau menggarap sebuah proposal. Yang pertama itu jangan lupa untuk membuat surat permohonan atau surat pengajuan. Jadi surat permohonan ini adalah pembuka dari sebuah proposal, di mana dalam surat permohonan ini karena dia bentuknya surat, sehingga setiap surat apapun bentuknya itu harus memiliki kop atau kop surat. Kop surat itu berisi adanya logo, kemudian nama kelompok atau nama satuan program, ya bisa nama kelompok tani atau nama kelompok ternak atau nama kelompok budidaya ikan. Kemudian cantumkan bisa izin operasionalnya dicantumkan, kemudian letaknya, alamat, ya, domisili, kemudian kode pos, lalu bisa juga menambahkan alamat email atau website serta nomor kontak yang dapat dihubungi. Itu desain kop ya bisa kita temukan dengan mudah, ya. Kita bisa mencari contoh-contoh alternatif dalam penyusunan atau pembuatan kop surat yang baik dan benar tentunya. Kemudian setelah kop, dalam surat permohonan itu harus dicantumkan nomor registrasi surat, ya. Ada nomor *2, kemudian jumlah lampirannya *2, serta perihal. Dalam nomor registrasi ini biasanya berisi nomor-nomor kode. Yang pertama nomor kode surat keluar. Ini maksudnya untuk memudahkan kelompok ketika mengidentifikasi surat yang ada pada kelompok itu. Misal dalam satu kelompok tani ini memiliki banyak surat dalam buku agenda besarnya. Ada surat masuk, surat keluar, begitu ya. Surat keluar dalam satu waktu ini diberikan kode, misal 009. Nah, kita tentukan kode 009 itu untuk apa? Identifikasi atau maksud surat itu ditujukan untuk apa? Misal kita membuat 001 adalah surat pada bidang atau pada aspek perizinan. Terus kita membuat lagi kode 002. Ini kita maksudkan nomor registrasi ini adalah untuk surat-surat yang bersifat umum. Misal lagi nomor registrasinya 004 atau 009 yang berkaitan dengan keuangan, bisa proposal, bisa surat pengajuan bantuan dana, bisa surat permohonan, ya mengajukan program dan apapun itu yang berkenan dengan keuangan. Kemudian misalkan 008, misal ini untuk hal-hal yang bersifat pengesahan atau pengukuhan.
Contoh, satu waktu kelompok tani ini membuat restrukturisasi anggotanya atau membuat ulang struktur kepengurusan anggotanya, maka dalam surat atau nomor register yang digunakan itu adalah 008 dan seterusnya. Jadi kita bisa mencari informasi tentang kode registrasi dalam surat menyurat ya, itu seperti apa. Kemudian biasanya setelah kode registrasi atau nomor registrasi itu ada garis miring. Nah, setelah garis miring ini diisi nomor urut surat yang keluar. Nomor urut surat yang keluar itu dibuat dalam 1 tahun anggaran. Misal, sekarang di bulan Januari, kelompok tani membuat satu surat keluar, bentuknya adalah surat undangan. Maka surat ini diberikan nomor urut 001. Kemudian pada bulan selanjutnya atau pada bulan Februari, kelompok tani membuat surat lagi. Adalah surat, misalnya surat pemberitahuan. Maka surat ini diberi nomor urut 002 dan seterusnya sampai dengan Desember. Nah, pada surat permohonan yang kita buat ini dalam proposal yang kita ajukan, ini kita hitung sudah berapa surat selama sampai dengan hari ini, sampai dengan waktu ini surat yang sudah dikeluarkan oleh kelompok tani. Maka cantumkanlah nomor urutnya. Gitu. Kemudian setelah nomor urut biasanya mencantumkan nama dari satuan, nama unit ya yang berisikan inisial. Misal kelompok tani sejahtera, Poktan strip S. Kelompok tani Mekar Jaya, misal Poktan titik MJ, dan seterusnya disesuaikan dengan nama. Ini hanya hal yang biasanya digunakan, akan tetapi jika kita memiliki format-format yang akan kita bakukan, itu dipersilakan saja. Kemudian setelah identitas satuan, garis miring lagi, ini ada nama bulan dalam Romawi ya, dalam angka Romawi. Ini sebutkan bulannya bulan apa. Misal bulan Februari surat itu dibuat, maka tuliskan 2 Romawi. Kalau bulan 10 berarti X ya, atau 10 Romawi. Kemudian garis miring dan tahun surat itu dibuat. Di bawah surat itu ada lampiran. Lampirannya bisa kita cantumkan satu berkas atau satu bundel. Karena di lampiran surat keluar itu banyak ya, isinya ada proposal, kemudian proposal utuh, kemudian ada RAB, rencana anggaran biaya, ada mungkin saja kita mencantumkan visualisasi kegiatan Poktan kita itu apa aja, kemudian juga bisa mencantumkan tahapan pendirian atau pembentukan kelompok taninya, itu ada daftar hadir, ada berita acara, ada notulensi, ada SK pembentukan kelompok dan lain-lain. Makanya kita buat di situ dalam keterangan lampiran itu adalah satu bundel atau satu berkas gitu ya. Kemudian biasanya di bawahnya adalah di bawah perihal itu ada di bawah ada lampiran itu adalah perihal. Nah, perihal itu adalah maksud suratnya itu apa? Apakah surat undangan, apakah surat permohonan, apakah surat pengajuan, atau apa. Jadi dalam konteks proposal yang maka perihalnya adalah surat permohonan bantuan dana, misal, itu bisa. Kemudian barangkali itu sih hal yang harus kita ingat betul. Diisi suratnya langsung saja, poin besarnya adalah kami selaku kelompok tani Jaya Maju di Desa Jaya, Kecamatan Maju, Kabupaten Sejahtera, bermaksud mengajukan permohonan atau dengan ini bermaksud mengajukan bantuan program ketahanan pangan pada tahun 2022 atau pada tahun 2023. Itu disesuaikan. Lalu disahkan oleh ketua, cukup ketuanya saja yang menandatangani, atau bila perlu juga dengan sekretaris dipersilakan ya, ketua dan sekretaris atau cukup ketuanya saja ditandatangani dan distempel. Begitu, itu pada bagian surat keluar. Kemudian setelah surat keluar, ini hal lain yang harus ada dalam proposal itu adanya pendahuluan atau latar belakang. Jadi maksudnya
kita menjelaskan secara singkat saja apa sih yang menjadi motivasi atau apa sebab dibentuknya atau diajukannya proposal ini. Apa yang menjadi latar belakang dari kelompok tani mengajukan program ketahanan pangan di desa tersebut. Itu diuraikan, dijabarkan. Misalnya latar belakang dari pengajuan program ketahanan pangan adalah adanya kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat, atau adanya tingkat pengangguran yang tinggi, atau adanya dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan mundurnya atau lemahnya daya beli masyarakat, sehingga diperlukan adanya sebuah upaya untuk peningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakat, atau hal-hal lain silakan dicantumkan. Intinya adalah kita menguraikan atau mengungkapkan segala hal yang berkenaan dengan alasan diajukannya permohonan ini. Dibuat yang baik ya, nanti dasar-dasar atau segala uraian pertimbangan segala uraian yang kita cantumkan ini dalam latar belakang ini akan menjadi pertimbangan bagi suatu instansi atau pemerintah desa dalam memberikan program ya, dalam melakukan approval diberikan atau tidaknya sebuah program kepada kelompok tersebut. Jadi dibuat secara baik gitu. Lalu setelah latar belakang ini kemukakan maksud dan tujuan ya dengan bahasa yang efektif, efisien. Kami kelompok tani sejahtera yang berdomisili di RT 1 RW 2 Desa Maju, Kecamatan Sejahtera, Kabupaten Sentosa pada tahun 2022 ini bermaksud mengajukan program ketahanan pangan nabati dan hewani atau program ketahanan pangan pada bidang pertanian atau pada bidang peternakan ataupun pada bidang perikanan. Silakan disesuaikan. Lalu setelah kita menyusun maksud dan tujuan dari kelompok ini apa, kita cantumkan juga atau kita buat bisa identitas organisasi si pengaju, bisa struktur organisasi kelompok, atau bisa langsung ke penutup. Jadi ditutup saja proposalnya. Nah, selanjutnya setelah kita membuat penutupan proposal, kita menyusun lampiran-lampiran. Dalam penyusunan lampiran ada satu hal yang tidak boleh terlupakan untuk dilampirkan, yaitu rencana anggaran biaya atau estimasi biaya yang dibutuhkan oleh kelompok dalam menentukan atau dalam mengelola program ketahanan pangan ini ke depannya. Jadi seluruh kebutuhan itu dijabarkan, itu diinventarisir, ya, dikumpulkan kebutuhan kelompok itu apa aja. Dari satu-satu kita rinci dengan bahasa yang jelas, ya, tidak ambigu. Contoh, pakan, volumenya berapa? 1 karung, 2 karung, 3 karung, 10 karung. Nah, satuannya berapa? Misal 1 karungnya itu adalah 400.000. 2 karung dikali 400.000, jumlah totalnya adalah 800.000. Ya, jangan menggunakan bahasa yang kurang jelas. Misal pakan 1 paket 1 juta. Ini kan multitafsir ya. Ini dalam perencanaan anggaran biaya atau kita dalam menentukan estimasi biaya, ini sebisa mungkin hal-hal yang tidak jelas seperti ini dihindari. Atau kita mencantumkan juga kegiatan yang tidak terduga. Nah, semua kegiatan itu harus kita duga, tidak ada kegiatan yang tidak terduga. Kita cantumkan. Dengan mencantumkan adanya item kegiatan tidak terduga, itu sama halnya dengan kita belum memiliki rencana yang matang untuk mengadakan sebuah program. Makanya dalam proposal yang akan kita ajukan itu kita menghindari hal-hal yang sifatnya belum jelas,
atau menandakan bahwa kita persiapan dalam kelompok itu belum matang dan lain sebagainya. Karena dalam struktur anggaran pemerintah itu ya, itu semuanya jelas, volume satuan, kemudian jumlah subtotalnya dan lain sebagainya, kemudian aspek-aspek belanjanya apa aja itu juga harus ditentukan. Ya, nanti kita ulas tentang RAB ini lebih jauh ya. Selanjutnya pada hal-hal lampiran yang bisa kita cantumkan atau bisa kita lampirkan itu adalah adanya SK pembentukan kelompok. Itu bisa dengan seluruh tahapannya. Misal dalam pendirian sebuah kelompok otomatis ada administrasi berupa surat undangan pembentukan kelompok, kemudian notulensi kegiatan, berita acara hasil kegiatan, lalu adanya daftar hadir. Jadi yang anggota masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut itu ditulis dalam daftar hadir. Lalu adanya visualisasi kegiatan atau foto-foto kegiatan pembentukan kelompok tani tersebut, dan juga hal terakhir adalah adanya SK pembentukan kelompok yang ditandatangani oleh Bapak Kepala Desa setempat. Nah, itulah ada hal-hal yang di lampiran ya, yang bisa secara sistematis bisa kita lampirkan sebagai pelengkap dari proposal yang kita ajukan. Dalam sebuah dokumen, apapun dokumennya, itu tentunya ada dokumen halaman muka atau cover. Ya, apalagi ini adalah sebuah proposal. Dalam penyusunan proposal, cover adalah menjadi daya tarik utama ketika kita menampilkan sebuah usulan. Jadi kita bisa membayangkan dalam sebuah instansi tentunya ada banyak sekali proposal yang bertumpuk. Itu dengan kita membuat tampilan yang menarik, cover yang kita desain itu menarik untuk menimbulkan rasa keinginan untuk membaca orang yang kita tuju atau katakanlah pejabat setempat gitu ya. Tentunya kita harus membuat sebuah cover yang yang menarik, kemudian representatif. Poin-poin pentingnya itu kita cantumkan, kita tampilkan. Misalnya tentunya ada nama kelompok, ada nama logo, bisa juga domisili kelompok secara singkat. Kemudian maksud tujuan proposalnya itu apa, judul atau tema besar dari proposal itu apa. Misal pengajuan permohonan bantuan ketahanan pangan, atau bisa kita cari judul-judul lain yang yang memiliki keterkaitan dengan hal yang ingin kita ajukan, gitu ya, dengan bahasa yang efektif, tidak ada bahasa redundansi, misalnya bahasa pemborosan kata atau dan lain, langsung kepada poinnya saja. Bisa juga dicantumkan tahun proposal ini dibuat ya. Jadi ketika kita melakukan inventarisir proposal, nanti kan kita seluruh proposal yang kita buat, yang pernah kita ajukan, ini bisa kita akses, bisa kita tracking ya. Oh, pada tahun 2022 saya pernah mengajukan proposal pengajuan bantuan ketahanan pangan. Oh, rupanya pada tahun 2021 saya pernah mengajukan proposal bantuan peningkatan produksi pangan. Oh, rupanya pada tahun 2019 saya pernah mengajukan proposal bantuan alat dan lain sebagainya, dan seterusnya gitu. Pada halaman cover ini kita tampilkan juga warna yang padu ya. Jadi supaya bisa memanjakan mata yang melihatnya begitu, sehingga muncullah daya tarik untuk membaca proposal. Jangan sampai proposal yang kita ajukan itu tidak disentuh atau nggak dicolek sama pihak terkait ya yang kita ajukan. Upayakan kita membuat daftar isi. Daftar isi itu apa? Daftar isi adalah sebuah halaman di mana kita menampilkan seluruh
isi dari dokumen yang kita ajukan per halaman. Misal dalam dokumen yang kita ajukan, proposal itu terdiri dari yang pertama cover, ya, yang kedua adanya daftar isi, yang ketiga adanya kata pengantar di halaman berapa, di lembar keberapa kata pengantar itu. Setelah itu di lembar berikutnya itu berisi tentang surat permohonan. Selanjutnya di halaman berikutnya itu berisi tentang latar belakang pendahuluan atau bab 1. Selanjutnya adalah maksud dan tujuan di halaman berapa. Itu cantumkan semua hal-hal yang kita tulis atau kita susun dalam proposal. Itu halaman per halaman kita cantumkan dalam daftar isi. Upayakan kita membuat daftar isi, ya, karena ini akan menjadi sebuah poin, ya, bahwa rupanya kelompok yang mengajukan ini sudah tata naskahnya sudah baik begitu. Selanjutnya kita buat kata pengantar. Kata pengantar ini biasanya berisi tentang uraian singkat, bisa uraian singkat tentang subjek pemohon, ya, atau berisi tentang rasa terima kasih terhadap telah berhasilnya disusun proposal ini dengan kerja keras, ya, yang terpadu, yang melibatkan berbagai pihak, yang melibatkan kelompok, yang melibatkan tokoh masyarakat atau unsur masyarakat setempat dan lain-lain. Biasanya kata pengantar itu berisi hal-hal yang sifatnya mengantar, ya, yang sifatnya memberikan prolog, basa-basi lah. Jadi sebelum kita memberikan maksud tujuan yang sebenarnya, jadi kan kita basa-basi dulu, ya, kita lakukan sebuah pendekatan dulu, kita jelasin kita dari mana, dan ya hal-hal yang ringan, ya, yang bisa kita tampilkan dalam kata pengantar tersebut. Nah, ini adalah review kegiatan, pelaksanaan kegiatan program ketahanan pangan desa untuk budidaya ikan patin. Nah, ini adalah dokumentasi musyawarah desa persiapan, dihadiri oleh unsur kepala desa, kemudian unsur BP desa tim setempat, lalu Bapak Camat, ya, tenaga ahli, serta unsur kecamatan. Ini Kasih Ekbangsos yang membidangi program pembangunan ekonomi di kecamatan. Nah, ini adalah unsur masyarakat yang diundang, terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, ketua RT, ketua RW, unsur kelembagaan pemerintahan desa, tokoh perempuan, ya, penggiat pendidikan atau pemerhati anak, atau dan lain-lain yang dapat diundang pada kegiatan musyawarah desa persiapan ini. Nah, ini adalah lokasi
empang kelompok yang pertama ini seperti ini. Ini lokasi empang kelompok yang kedua. Nah, ini adalah sertifikasi benih ikan patin yang akan diberikan kepada kelompok untuk dibudidaya atau dikembangkan. Nah, ini merupakan visualisasi penebaran benih kelompok 1. Ini adalah dokumentasi penebaran benih yang ada di kelompok 2. Nah, ini masih kegiatan penebaran benih kelompok 2. Nah, yang kita lihat ini adalah bantuan pakan ikan patin, ya. Jadi programnya lengkap, diberikan benihnya, diberikan pakannya, kemudian peralatan-peralatan pendukungnya pun juga sudah disiapkan oleh pemerintah desa. Nah, ini serah terima pakan dari supplier ke pemerintah desa. Ini mesin yang akan diberikan kepada masyarakat. Demikianlah paparan mengenai program ketahanan pangan baik nabati maupun hewani yang ada di desa. Barangkali paparan-paparan ini bisa menjadi bekal bagi teman-teman untuk mengajukan program ketahanan pangan di desanya masing-masing, terutama yang ada di Kabupaten Lebak. Pun tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang ada di kabupaten kota lain juga bisa menjadikan ini sebagai sebuah ilustrasi atau sebuah pendahuluan ya, yang bisa dilakukan untuk mengajukan program serupa. Kenapa? Karena program ketahanan pangan ini tidak hanya dilakukan di daerah Kabupaten Lebak saja, karena sudah diikat melalui peraturan Presiden, juga peraturan Menteri Desa tentang skala prioritas penggunaan dana desa, di mana desa wajib melaksanakan program ketahanan pangan dengan alokasi pagu sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal tadi. Baiklah, barangkali ini menjadi sebuah penutup perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan serta umur panjang, jadi kita bisa ketemu pada sesi selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga buih Samuda ini bisa menjadi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.